Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam acara webinar seri ke-9 berjudul Tips Lolos Program Pendidikan Guru Penggerak dan Kepala Sekolah Inspiratif Nasional 2021. Kita beri aplaus yang meriah dulu ya untuk kita semua. Tepuk tangannya boleh. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat yang senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam memberikan kebaikan, baik itu ilmu maupun harta, dan semoga kita semua menjadi pengikut-pengikut Rasulullah Muhammad SAW dan senantiasa mendapat syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah Bapak Ibu, untuk menambah berkah acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa saya akan memperkenalkan 4 pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Ridwan. Pak Ridwan ini nanti akan menyampaikan tips tentang satu aspek ya yang harus dipenuhi oleh semua calon guru penggerak yang ada di Kaltim pada khususnya dan juga yang ada di Indonesia pada umumnya. Pak Ridwan lahir di Sinjai 18 September 1975. Tadi saya pikir Pak Ridwan lebih muda dari saya, ternyata lebih muda lagi, ternyata lahirnya tahun 1980 ya Pak Ridwan ya. Oke, nggak apa-apa. Ini Pak Ridwan mengajar di SMP Negeri 17 Penajam Pasir Utara dan pastinya prestasi beliau adalah Guru Penggerak Kaltim mewakili PPU 2021 Angkatan 1 dan baru saja mengantongi sertifikat sebagai guru penggerak ya. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Ridwan SPD. Pak Ridwannya tepuk tangan juga ya. Oke, kita lanjut ke pembicara kita yang kedua. Siapakah dia? Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol. Namanya adalah Bapak Marliono ya. Kita lihat ya. Si Pak Marliono ini. Oke. Pak Marliono ini lahir di Semoy 26 April 1992 dan sekarang mengajar di SMP Negeri 9 PPU dari 2019 sampai sekarang. Beliau adalah guru IPA kelas 7 yang dulu juga pernah mengajar nih di SMP IT Madinah Samarinda dari tahun 2014 dan sampai 2019. Dan beliau juga aktif loh di kegiatan pramuka. Kita beri aplaus yang meriah juga untuk Pak Marliono. Yeay. Pak Marli juga tepuk tangan untuk diri sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembicara kita yang ketiga. Ada Pak Obi Sandi. Pak Obi juga masih sangat muda ya. Kita lihat masih sangat muda, energik juga. Dan beliau ini ngajar sekarang di SD 013 Penajam. Dan saya pernah ke sekolahannya Bu Is dan semua teman-teman. Saya pernah ke sekolahan Pak Obi. Kalau sekolahnya juga sangat inspiratif. Semua gurunya juga. Jadi belajar dari pagi sampai sore itu nggak terasa sudah habis waktunya. Karena kita bahagia. Jadi sekali lagi kalau kita bahagia dalam belajar, pastinya waktu itu terasa berjalan dengan cepat. Tapi kalau kita mengajar dengan cara yang membosankan, mungkin waktu akan berjalan dengan sangat lama. Oleh karena itu di webinar siang hari ini kita akan membuat segala sesuatunya bahagia ya. Jadi jangan serius, tapi kita tetap memberikan edukasi-edukasi yang membahagiakan. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oh iya, perlu diketahui bahwa Pak Obi Sandi ini adalah juara 1 Ajang Teacher Award 2021 ya. Jadi nanti kita akan tahu lebih banyak nih gimana sih Pak Obi rahasianya menjadi guru di Ajang Teacher Award 2021 dan juga kita akan mengetahui lebih banyak gimana sih caranya menjadi guru penggerak ya Pak Obi ya. Ya Pak Marli juga dan Pak Ridwan. Kita akan kulik lebih banyak gimana sih cara mereka untuk bisa menjadi guru yang guru paripurna. Sebelumnya kita tepuk salut dulu ya Bapak Ibu ya, ikutin MD ya. 1, 2, 3. Tepuk salut.
Salut. Salut, salut. Salut. Baik. Oke, senang ya. Kebahagiaan dalam belajar sudah pasti diinginkan oleh siswa. Kebahagiaan dalam webinar sudah pasti diinginkan oleh semua peserta. Makanya kita tidak perlu berlama-lama lagi, kita undang Pak Ridwan untuk berbagi tips agar lolos di pendidikan Guru Penggerak Kaltim 2021. Silakan Pak Ridwan. Pak Ridwan, silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridwan SPD dari SMP Negeri 17 Penajam Pasar Utara. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita diberikan kekuatan dan kesehatan pada sore hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu MD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan trik-trik apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya melangkah ke trik seleksi guru penggerak, maka saya akan memberikan sebuah pintas bagaimana atau apa sih guru penggerak itu. Secara dasar bahwa guru penggerak adalah seorang guru yang telah mengikuti program pendidikan kepemimpinan melalui seleksi yang diadakan oleh Kemdikbudristek secara nasional melalui akun SIM PKB kita masing-masing untuk menjadi seorang pemimpin pembelajar yang meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan guru penggerak yang akan datang itu hanya berlangsung selama 6 bulan. Kalau kami dulu itu selama 9 bulan. Kemudian tentu ada tujuan yang ingin kita capai apabila kita mengikuti seleksi guru penggerak. Tujuan secara umum adalah, tujuan guru penggerak adalah untuk memberikan bekal kepada guru agar mampu menjadi pemimpin pembelajar sehingga mampu meningkatkan kompetensi baik guru itu sendiri maupun siswa sebagai pusat pembelajaran, membentuk budaya positif di sekolah yang berkarakter menciptakan merdeka belajar. Kemudian hasil yang kita harapkan adalah bagaimana seorang guru menciptakan merdeka belajar, bagaimana seorang guru mampu meningkatkan kompetensi dirinya, kompetensi guru itu sendiri, kemudian kompetensi siswa. Yang ketiga adalah bagaimana seorang guru menemukan model-model pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat adalah bagaimana seorang guru menciptakan budaya positif di sekolah yang berkarakter. Yang berkarakter seperti apa ya di sini Bapak Ibu. Kemudian bagaimana seorang guru menemukan bakat minat siswa melalui budaya literasi. Nah, semua harapan ini Bapak Ibu itu kita tidak bisa petakan apabila kita tidak mengikuti seleksi calon guru penggerak. Kenapa? Karena mungkin selama ini kita sudah lama mengajar tetapi begitu-begitu saja monoton Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita sangat perlu mengupdate pengetahuan kita, ilmu kita melalui program guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu, kami akan melangkah ke tahapan ya atau apa saja yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang guru penggerak. Tahapan pertama yaitu seleksi guru penggerak itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kurikulum vitae, kemudian menjawab soal-soal esai, kemudian ada tes bakat skolastik Bapak Ibu. Ada poin-poinnya di sini yaitu kalau misalnya kurikulum vitae itu ada data pribadi, ada dukungan kepala sekolah, ada fakta integritas, kemudian sepintas mengenai soal-soal esai itu adalah seperti ini Bapak Ibu, misalnya apa motivasi kita mengikuti program guru penggerak, kemudian apa saja rencana kita apabila kita lolos menjadi guru penggerak, kemudian apa kekurangan dan kelebihan kita selama kita menjadi guru, kemudian siapa saja orang yang mendukung kita, mungkin di sini misalnya kepala sekolah atau keluarga kita dan lain sebagainya Bapak Ibu. Artinya orang-orang yang memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa aktif ya mengupdate ilmu kita. Kemudian ada pengalaman organisasi yang pernah kita miliki, kemudian ada prestasi yang pernah kita ikuti. Nanti akan saya jelaskan secara singkat ini Bapak Ibu ya. Kemudian di tes bakat skolastik itu ada 3, itu ada tes lisan, ada tes kuantitatif, ada tes penalaran Bapak Ibu. Kemudian di tahap kedua yaitu seleksi calon guru penggerak itu ada 2, yaitu simulasi mengajar, kemudian ada tes wawancara.
hal-hal yang harus dipersiapkan di simulasi mengajar adalah mempersiapkan RPP, kemudian simulasi mengajar selama kurang lebih 8 menit, kemudian ada wawancara selama 1 jam, itu dibagi dua oleh 2 instruktur Bapak Ibu. Kemudian ini, jadi wawancara di sini ada 2 Bapak Ibu ya. Ada wawancara, yang pertama menyangkut masalah RPP, kemudian ada yang kedua adalah wawancara menyangkut apa saja yang kita lakukan setelah lolos menjadi guru penggerak. Alurnya seperti ini Bapak Ibu ya, saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi langkah pertama sebelum kita menjadi guru penggerak ya, yang pertama adalah mengisi kurikulum vitae yang terdiri dari mengisi biodata kita secara lengkap dan jujur. Ya, artinya nanti di sini kita mungkin mulai dari nama kita, pangkat, golongan, siapa kepala sekolah, instansi mana, kemudian prestasi apa yang pernah kita raih, apakah kita mungkin pernah mendampingi atau sebagai ketua di suatu instansi apa namanya, misalnya MDMP dan lain sebagainya. Itu semua tertuang di biodata ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah setelah kita mengisi biodata, maka kita akan mengunduh dukungan kepala sekolah dan fakta integritas itu langsung dari web SIM PKB kita. Nanti setelah kita mengisi fakta integritas, jadi fakta integritas ini Bapak Ibu itu menandakan bahwa kita serius ya, bahwa kita serius akan mengikuti pelatihan selama 6 bulan. Kemudian dukungan kepala sekolah, karena nanti tentu ada tugas-tugas yang tidak bisa dielakkan Bapak Ibu, karena di guru penggerak kita membagi waktu antara mengerjakan tugas, kemudian tugas-tugas di sekolah itu tetap jalan bersamaan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu itu di soal esai. Di soal esai itu kita diberikan beberapa pertanyaan seputar guru penggerak, misalnya apa motivasi Anda mengikuti program penggerak? Artinya seorang guru ingin mengikuti program guru penggerak itu tentu memiliki suatu motivasi. Mungkin motivasi kami dengan guru-guru yang lain itu berbeda, tetapi secara umum kalau saya secara pribadi bahwa saya ingin menambah atau mengubah mental saya untuk mengupdate ilmu saya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Itu hanya sekedar pandangan saja. Kemudian yang kedua adalah apa rencana program Anda jika lulus calon guru penggerak? Artinya bahwa selama kita menjadi guru tentu kita memiliki pola-pola mengajar selama ini. Nah, pola-pola mengajar yang bagaimana yang berpihak kepada murid itu bisa dipetakan di guru penggerak Bapak Ibu. Selama ini kita mengajar tetapi kita mungkin caranya begitu-begitu saja, tetapi setelah kita lolos di guru penggerak maka kita akan memiliki pola, oh ternyata selama ini cara saya ini kurang tepat dan saya harus melakukan pembelajaran yang model ini supaya lebih berpihak kepada murid. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, apa kekurangan dan kelebihan Anda sebagai guru selama ini? Artinya bahwa kita bisa memetakan kemampuan kita. Seorang guru pasti tahu bahwa kelemahan saya di sini dan kemampuan saya di sini. Cuma selama ini Bapak Ibu bahwa kita tidak pernah tidak pernah mengupdate ya, tidak pernah memahami dan tidak pernah ada keinginan untuk memperbaiki diri dalam pembelajaran. Yang keempat, yaitu siapa orang yang mendukung memotivasi kita, misalnya di sini Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian keluarga, kemudian pengalaman organisasi yang kita miliki, misalnya sebagai ketua MGMP, pengurus PGRI dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini semua kita nanti berikan atau upload ya. Kemudian presentasi yang pernah diraih selama jadi guru, misalnya Ibu pernah mengikuti seleksi guru prestasi dan lain sebagainya. Mama Lobetna. Kemudian alur yang kedua yaitu tes bakat skolastik Bapak Ibu. Jadi di tes bakat skolastik itu apabila kita sudah lolos di tahap pertama ya, maka di tes bakat skolastik itu terbagi 3 Bapak Ibu, yaitu tes verbal atau tes lisan, kemudian tes kuantitatif, kemudian tes
penalaran. Jadi saya berikan contoh di sini Bapak Ibu, di tes verbal itu ada misalnya padanan kata, kemudian ada lawan kata, kemudian ada analogi, kemudian ada pemahaman wacana Bapak Ibu. Halo, terdengar Bu suara saya? Kemudian di tes kuantitatif itu ada deret hitung Bapak Ibu. Misalnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sehingga di sini nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada beberapa orang misalnya dalam suatu pola tes, sebaiknya ini harus kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Ibu bisa kerjasama dengan guru matematika sebelum memberikan jawaban-jawaban seperti itu supaya tidak salah dalam mengupload jawaban. Kemudian ada tes penalaran Bapak Ibu. Tes penalaran itu adalah bagaimana menggali ide-ide Bapak sendiri secara logika dan analisis. Kemudian Bapak Ibu di tahap yang kedua yaitu ada simulasi mengajar dan ada tes wawancara. Di simulasi mengajar itu seorang calon guru penggerak harus menyiapkan RPP, apakah itu RPP 1 bar, tetapi Bapak Ibu nanti diberi waktu selama 8 menit untuk mempresentasikan apa saja yang ingin Ibu paparkan di dalam RPP mulai dari pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Itu kita rangkum dalam 8 menit. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu bahwa waktu 8 menit itu sebenarnya tidak cukup untuk kita memaparkan secara luas seperti itu. Kemudian ada mikro teachingnya ini ya tadi berbicara selama 8 menit. Kemudian ada tanya jawab Bapak Ibu ya. Ada tanya jawab yang nanti difasilitasi oleh instruktur selama 60 menit dibagi 2 instruktur, jadi satu orang itu 60 menit. Kemudian yang kelima adalah tes wawancara. Tes wawancara ini adalah pertanyaan-pertanyaan secara pribadi, kemudian penalaran, pertanyaan-pertanyaan yang kenyataan atau sesuai dengan yang terjadi di sekolah kita, itu menyangkut tentang program guru penggerak Bapak Ibu apabila kita sudah lolos. Kemudian Bapak Ibu motivasi saya mengikuti program guru penggerak tentu motivasi ini menjadi tantangan Bapak Ibu ya. Jadi saya mengikuti program guru penggerak itu tentu ada tantangan. Tetapi apabila saya mengingat tantangan itu, maka saya akan kembali ke motivasi saya untuk mengikuti Bapak Ibu sehingga kami kembali semangat ya. Tentu jadi sehingga saya menulis di sini ada motivasi, ada tantangan, ada harapan. Harapan saya tentu ada di sini setelah saya melalui sebuah tantangan Bapak Ibu. Nah, motivasi saya yang pertama itu adalah saya ingin memantaskan diri. Memantaskan diri di sini Bapak Ibu artinya saya tidak terlalu ketinggalan dibanding guru-guru lain. Saya bisa mendapatkan atau lebih awal mengetahui suatu informasi dibanding guru lain. Itulah saya lebih siap untuk memberikan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Kemudian menguji kemampuan, artinya Bapak Ibu, banyak orang menganggap bahwa seleksi calon guru penggerak itu sulit. Bahkan waktu saya pertama ditawarkan itu Bapak Ibu dari satu ruangan, masih kegiatan itu ditawarkan oleh kepala sekolah, hanya saya yang berani mengangkat tangan Bapak Ibu. Artinya apa? Banyak orang, banyak guru mungkin sebenarnya hebat, tetapi mereka tidak mau menguji kemampuan dia. Artinya saya lebih memilih mengambil kemampuan saya untuk mengikuti tes, apakah saya mampu atau tidak, seperti itu. Kemudian motivasi yang ketiga adalah karena saya penasaran Bapak Ibu dengan program Mas Menteri yang begitu lama 9 bulan. Ada apa sih, materi apa aja dalam 9 bulan ini? Karena sepengetahuan saya selama ini kalau ada pelatihan-pelatihan Bapak Ibu paling 3 hari, 5 hari, bahkan paling lama mungkin 3 bulan, tapi ini wow banget 9 bulan. Kemudian memanfaatkan waktu di masa pandemi Bapak Ibu. Kemudian tantangannya waktu Bapak tinggal 1 menit. Oke, baik Bu. Kemudian Bapak Ibu, saya sangat menganjurkan kepada atau mengajak teman-teman para guru, mari kita mengambil peluang emas ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak ada ruginya, bahkan untungnya kalau Ibu mengikuti program ini. Kenapa tidak ada ruginya Bapak Ibu? Ilmu ini sangat bermanfaat Ibu. Tidak ada ilmu ini kita tidak dapatkan di baik saat kita kuliah atau mungkin di waktu-waktu atau pelatihan lain, sehingga kami menganjurkan
mari kita mengupdate ilmu kita, apalagi ilmunya secara gratis. Kemudian banyak Bapak Ibu ya keuntungan yang bisa kita dapatkan, misalnya kita siap memasuki guru era abad 21, kita tidak copy paste lagi saat kita ingin membuat suatu laporan, ingin naik pangkat, kita bisa buat sendiri, tidak perlu lagi nanya sana sini gitu. Mungkin hanya itu pemaparan yang sempat saya sampaikan karena waktu yang sangat terbatas. Kata terakhir saya, mari kita manfaatkan peluang ini untuk mengikuti guru penggerak. Salam merdeka, salam sehat. Mari kita sama-sama membelajarkan atau mencerdaskan bangsa ini dengan mengikuti program guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri dulu ya tepuk salut untuk Pak Ridwan. Tepuk salut. Nah, salut. Yeay. Oke, pertanyaannya disimpan dulu ya Bapak dan Ibu karena kita akan maju ke pembicara kedua. Siapa Pak Marliono. Silakan Pak Marliono untuk memberikan tips-tips dan detail tentang gimana sih bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan lebih gagah, dengan lebih mumpuni atau sesuai dengan apa yang Pak Marliono rasakan pada saat itu dalam menjawab pertanyaan. Silakan Pak Marliono. Baik, terima kasih Bu Dayang. Ya, sama-sama. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat Bu? Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan tips lolos seleksi program guru penggerak. Mohon maaf, bukan maksud saya menggurui, tetapi pada dasarnya ini berbagi saja Bapak Ibu semuanya, karena saya pun kalau dibilang sudah menjadi guru penggerak itu penilaian teman-teman, kepala sekolah dan lain sebagainya, tetapi saya merasa masih bagian daripada program guru penggerak ini, karena setiap aktivitas yang saya lakukan adalah bagian daripada tes, termasuk tes wawancara yang hari ini saya mau bagikan bagaimana tipsnya. Dan hari ini pun saya dites sama MD seperti itu, bagaimana untuk menyampaikan apa yang sudah pernah saya alami, apa yang sudah pernah saya lakukan, sehingga semoga nanti bisa menjadi bekal buat Bapak Ibu sekalian untuk berlaga dalam tanda petik mengarungi tahapan-tahapan tes ketika ingin menjadi bagian daripada program guru penggerak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini di siang yang penuh berkah kita bisa berkumpul. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang Bapak Ibu dapatkan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, ini tadi sudah diperkenalkan oleh MD terkait dengan profil saya. Saya langsung saja ke poin yang mana menjadi inti dari bahasan kita hari ini. Saya spesifik membahas mengenai bagaimana sih trik yang bisa dilakukan untuk bisa banyak berbicara ketika di tes wawancara. Nah, sebelum itu saya ingin mengulas kembali, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Ridwan, terkait dengan apa sih yang akan dilakukan dalam seleksi wawancara. Yang pertama, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ridwan, ini akan mengkonfirmasi hasil dari esai yang sudah kita isi. Jadi tahapan awal yang dilakukan yakni membuat esai atau menjawab beberapa pertanyaan, ini dikonfirmasi lagi oleh asesor yang nanti akan meng-cross-check kesesuaian antara apa yang sudah kita tuliskan dengan apa yang kita sampaikan. Tentu di esai ini tadi juga sudah disampaikan ada pengetahuan kita terkait dengan program-program, pengetahuan kita tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan guru penggerak tersebut,
Kemudian yang kedua adalah pengalaman. Nah, ini yang paling banyak dikulik dari tes wawancara pada saat mengkonfirmasi esai. Bagaimana pengembangan diri yang apa saja dukungan yang kita dapatkan untuk mengawali kegiatan ataupun program guru penggerak nantinya, kemudian apa saja tantangan-tantangan yang sudah kita lakukan. Nah, dari pengalaman ini, asesor tentu menginginkan sesuatu hal yang diinginkan secara positif. Maka penting sekali Bapak Ibu sekalian, ketika menginginkan hasil yang baik, maka apapun yang kita sampaikan, tentu ranahnya nanti atau arahnya nanti diharapkan mengarah ke hal-hal yang positif. Baik itu dukungannya dari kepala sekolah, rekan kerja, dan lain sebagainya, termasuk tantangan yang mungkin pernah dihadapi saat kita melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Tentu nanti bagaimana kita menangani tantangan tersebut, tentu nanti juga dikonfirmasi lagi. Bagaimana trik kita, bagaimana kiat-kiat kita menghadapi tantangan yang kita hadapi. Termasuk ada konflik-konflik internal misalnya. Ini juga diharapkan kita bisa menjelaskan secara detail apa yang sudah kita lakukan, bagaimana jalan keluar yang kita berikan. Kemudian yang selanjutnya mengenai motivasi dan komitmen. Tadi sudah disampaikan apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita mau menjadi guru penggerak. Terus nanti apa saja harapan kita. Tadi sudah juga disampaikan. Kemudian apa saja kelebihan-kelebihan yang kita sudah buat, terobosan-terobosan apa yang sudah pernah kita lakukan di sekolah, termasuk prestasi apa yang sudah kita prestasi apa yang sudah kita buat di sekolah, ini juga akan ditanyai oleh pihak asesor. Nah, ini terkait dengan beberapa hal yang akan ditanyakan pada saat tes wawancara. Nah, sekarang ini yang dari saya, nanti menyesuaikan saja Bapak Ibu sekalian, tentu punya kiat-kiat sendiri, tetapi ini yang saya alami, yang saya lakukan, beberapa hal yang saya harapkan ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi tes wawancara nanti pada saat seleksi program guru penggerak. Apa yang dilakukan? Yang pertama ini terpenting Bapak Ibu, mungkin terkadang kita lupa ketika kita sudah semangat sekali ingin melakukan kegiatan-kegiatan, sampai kita lupa memohon restu dengan orang-orang mungkin yang kita anggap, kita hormati, kita hargai, punya pengaruh besar dengan kita, ya sampai kepada istri sekalipun, suami sekalipun, jangan lupa mohon restunya, terutama kepada orang tua ketika masih ada. Nah, ini yang saya lakukan. Kemudian tentu persiapan matang, baik itu tadi mengingat kembali esai apa yang sudah kita tuliskan, kemudian terkait dengan koneksi internet dan lain sebagainya, termasuk pakaian sekalipun ini juga akan menjadi hal terpenting. Ketika kita nyaman menggunakan pakaian, maka juga akan terlihat nyaman oleh orang-orang yang menilai kita, termasuk asesor seperti itu. Kemudian hadir lebih awal, nah ini yang seperti kita kegiatan hari ini dijadwalkan jam 2, kita bertemu sudah 15 menit sebelumnya, bahkan pada saat tes usahakan itu biasanya sudah dibuka oleh admin 30 menit sebelum kegiatan wawancara. Artinya Bapak Ibu punya kesempatan untuk memberikan first impression seperti itu, kita standby duluan daripada asesornya. Seperti yang saya lakukan waktu itu ya, asesor 2 orang belum hadir, baru admin, dan ketika asesor sudah masuk, saya sudah siap, bahkan 15 menit sebelum jadwal wawancara sudah bisa dilakukan karena sudah standby semuanya. Ini juga saya pikir menjadi penilaian dari asesor. Kemudian setelah nanti komunikasi, tenang saja Bapak Ibu, santai, tidak perlu merasa kikuk dan lain sebagainya, karena tadi yang saya disampaikan di awal dan sudah diulas juga oleh Pak Ridwan, yang ditanyakan terkait dengan pengalaman-pengalaman kita, pengetahuan-pengetahuan kita. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu menjawabnya. Nah, kemudian jawab dengan jujur, artinya apa yang kita lakukan selama ini, kendala apa yang kita hadapi, kita sampaikan saja apa adanya. Karena itu akan menjadi bekal daripada asesor untuk menanyakan kembali. Jadi kalau kita buat jawab dengan dibuat-buat, nanti ketika ditanyakan kembali, dikonfirmasi ulang,
nanti kita bingung mau jawab apa lagi seperti itu. Ibaratnya gali lubang tutup lubang, enggak selesai-selesai, nanti dikonfirmasi terus seperti itu. Jadi jawab dengan jujur saja. Kemudian gestur yang meyakinkan, artinya jawab dengan tegas, jawab dengan rasa percaya diri, sehingga nanti kita bisa terlihat bahwasanya kita memang punya keyakinan, punya kemampuan terkait dengan menjadi bagian daripada program guru penggerak. Kemudian komunikasi positif. Nah, ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu. Artinya ketika selesai ataupun sebelum melakukan wawancara, jangan sungkan untuk santai berkomunikasi ataupun berkomunikasi dengan rileks, berkomunikasi dengan baik. Jangan lupa juga kita mengucapkan terima kasih, mengucapkan kata-kata positif lainnya, semisal mendoakan asesornya dalam kegiatan sehari-hari dilancarkan ataupun diberikan kesehatan. Nah, komunikasi positif tersebut yang saya lakukan saat itu, alhamdulillah direspon positif juga oleh asesor. Kemudian ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu, yang saya alami adalah kekuatan doa. Tadi memohon restu dikaitkan dengan nih kalau sudah selesai jangan sampai terlupa, sudah kita usaha maksimal, sudah selesai gitu kan, tidak ada lagi ikhtiar dalam bentuk doa, selesai tahapan tes, ya sudah bahasanya pasrah, lulus tidak. Nah, itu hal yang keliru Bapak Ibu sekalian. Setelah tes tetap berdoa, semoga diberikan hasil yang terbaik. Kemudian percaya. Yang terakhir ini adalah percaya. Artinya percaya dengan kemampuan diri bahwasanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua adalah percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, itu yang terbaik buat kita. Lulus berarti kita diberikan amanah untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak bangsa dengan lebih baik lagi. Belum lulus, kita percaya bahwa Allah punya jalan lain untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk pendidikan Indonesia. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian beberapa tips yang singkat mungkin, yang mungkin Bapak Ibu punya pengalaman ataupun hal lain yang lebih baik. Sedikit dari saya, mungkin ada kekeliruan, itu dari saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Marliono atas penyampaiannya yang luar biasa, dan pastinya kata-kata motivasinya nih, termasuk Pak Ridwan juga luar biasa ya. Saya suka kalau ada kata-kata yang motivasi baik di bagian awal dan di bagian akhir ini ya teman-teman semua. Ini sekaligus menambah kosakata kita ya, bagaimana cara menutup pembicaraan dengan baik dan bagaimana cara membuka dengan sangat menarik. Kita beri aplaus yang meriah ya untuk dua pembicara kita yang sudah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Sekali lagi tepuk salut. Salut. Yeay. Oke, kita lanjut ya ke pembicara ketiga kita. Bu Wiwin sudah ada di sini? Bu Wiwin? Assalamualaikum Bu Wiwin. Assalamualaikum Bu Wiwin, sudah ada di sini? Bu Wiwin. Oke. Mudah-mudahan sudah ada di sini ya Bu Wiwin ya. Ini saya langsung bagi screen-nya untuk Bu Wiwin. Bapak Ibu, saya kenalkan dulu ya Bu Wiwin. Ini tadi yang sudah hadir, insya Allah sudah hadir bersama kita. Beliau ini adalah praktisi pendidikan dari tahun 2006 sampai sekarang, juga Kepala SMP Alam Balikpapan 2013 sampai sekarang. Beliau juga penulis best practice, penulis buku, pembicara webinar, dan juara 2 kepala sekolah berprestasi tingkat kota. Dan yang baru-baru ini Bu Wiwin terpilih menjadi 20 kepala sekolah inspiratif tingkat nasional 2021. Kita nggak usah panjang lebar lagi ya untuk mengenalkan beliau, karena pastinya beliau juga sudah ingin berbagi dengan kita semua. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bu Wiwin. Silakan Bu Wiwin. Bu Wiwin, silakan. Oke. Oh, kalau masih terkendala, mungkin kita lanjut ke Pak Obi dulu ya. Pak Obi sudah siap? Mungkin siap, masih terkendala. Ya, silahkan Pak Obi untuk menyampaikan materinya. Kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Obi yang luar biasa. Baik teman-teman, baik Bapak Ibu guru semua.
Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, walaupun sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Dayang. Jadi saya Obi Sandi dari SD 013 Penajam. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang kenal. Saya ingin menyapa teman-teman saya yang ada di Kecamatan Babulu. Mereka semua sangat antusias hari ini karena sebelumnya saya itu adalah guru di Kecamatan Babulu. Tepatnya itu saya guru di SDN 006 atau 006 Babulu Laut. Saya ingin ucapkan selamat datang kepada Pak Jainuddin, guru baru, kemudian Ibu Irma, Ibu Kastia, Pak Dian, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, saya langsung aja share screen-nya, Bapak Ibu. Ya. Baik, saya sedikit menambahkan, sedikit melanjutkan apa yang disampaikan oleh dua pemateri rekan saya tadi, yaitu Pak Ridwan dan Pak Marliono. Kemudian sedikit saya tambahkan di sini mengenai esai ketika kita masuk dalam program guru penggerak. Esai itu isinya tips dari saya hanya dua. Yang pertama, originalitas. Jadi esai itu tidak boleh kita copy paste. Apalagi kita ambil di internet, kemudian kita salin dan tempel misalnya di lembar atau kolom yang disediakan oleh panitia di situsnya. Kemudian yang kedua adalah time management. Time management ini itu yang paling penting karena ketika kita mengisi sebuah esai itu mereka akan memberi batasan waktu dan batasan kata dalam setiap pertanyaannya. Jadi mengapa kita perlu mengikuti guru penggerak? Karena yang pertama, saya khawatirnya guru penggerak ini nanti akan begitu besar sehingga siapa yang tidak mencuri start duluan akan ketinggalan. Sayang sekali, padahal ini hal yang baik, positif, dan gratis. Itu. Kemudian saya mundur sedikit tentang tugas saya hari ini yang diberikan oleh MG, yaitu lolos Teacher Award Guru Hebat Kaltim. Dalam 15 menit ke depan, ini yang akan kita bahas sedikit banyaknya. Semoga bisa sedikit menginspirasi kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, apa yang membuat saya berani dan mau mengikuti Teacher Award ini atau kompetisi Guru Hebat Kaltim ini? Yang pertama, tentu adalah saya harus punya best practice. Jadi, saya harus punya praktik baik yang selama ini saya kumpulkan, kemudian saya pilih salah satunya untuk saya masukkan ke dalam sebuah ajang kompetisi. Nah, di dalam ajang kompetisi itu kan kita harus berpikir bahwa mereka ini butuhnya apa. Di zaman seperti sekarang, apa yang kita tidak bisa ketahui hanya dengan jempol-jempol kita aja. Jadi yang pertama, itu kita ada di era media sosial. Era sekarang ini, itu sangat membantu kita sebagai pengajar, khususnya pendidik di sekolah, untuk memilih banyak sekali pilihan untuk bagaimana kita membuat praktik baik di dalam kelas kita masing-masing. Jadi kelas itu semacam wilayah kekuasaan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti kenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikannya itu ada dua, yaitu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengapa kodrat alam dan kodrat zaman itu digarisbawahi pada presensi saya hari ini? Karena kita hidup di mana anak-anak kita sudah sangat dekat dengan yang namanya gadget. Itu poin utamanya. Gadget itu yang setiap hari mereka gunakan. Kurang lebih ketika mereka tidak bersekolah,
itu gadget akan berada terus di tangan mereka. Nah, ketika itu menjadi kebiasaan mereka, bukankah itu menjadi kodrat zaman? Dan zaman ini adalah zaman IT, zaman teknologi, di mana anak-anak kita itu kadang lebih pintar searching dan webbing dan YouTube-an, gamers, itu kayaknya mereka jauh lebih pintar daripada sebagian gurunya. Nah, mengapa kita perlu berkompetisi dengan anak-anak kita? Ya, itu juga poinnya. Apa yang menyebabkan anak-anak mau belajar dengan kita? Tentu kita harus mampu untuk menuntun mereka ke arah yang positif. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar, yang baru itu belum tentu baik, tapi tetap ada nilai baik yang ada di dalamnya. Nah, apa yang baru? Yaitu dunia-dunia digital seperti sekarang ini. Nah, kemarin ketika sebelum mengikuti kegiatan Teacher Award ini, saya sempat berdiskusi dengan beberapa teman di sekolah bahwa ketika ada kegiatan apapun itu, bagaimana caranya kita ambil kesempatan itu. Nah, dengan saya menyampaikan ini, saya tidak bermaksud sama sekali ingin tampil sebagai the winner, sebagai pemenang pertama nih, saya nih. Nggak seperti itu, saya pengen itu menginspirasi. Karena saya percaya, Bapak Ibu, guru-guru saya yang ada di Babulu, yang ada di Penajam, yang ada dimanapun Anda sekalian, punya praktik baik yang lebih baik, pasti, dan lebih menarik, lebih pokoknya akan sangat indah, sangat beragam ketika itu dimunculkan. Saya hanya ingin menginfluence Bapak Ibu sekalian. Ayo, kita munculkan praktik baik kita selama berada di kelas. Nih. Berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, saya termasuk orang yang tertarik dengan poin kedua, yaitu berkebinekaan global. Nah, ini salah satu contohnya, kelas sibuk dan ramai. Jadi ketika kita ditegur oleh teman kita, kok kelasmu sangat ribut, berisik. Nah, itu berarti kita sedang melakukan sebuah aksi. Aksi itulah yang akan kita kumpulkan sebagai best practice. Jadi setiap hari itu kita main dengan anak. Jadi saya sekarang mulai mengurangi interaksi ketika anak-anak saya sudah ada yang menguap, ada yang mengantuk, ada yang garuk-garuk kepala, ada yang mendistrek perhatiannya ke pandangan lain. Berarti kelas kita, pembelajaran kita saat itu sedang dalam masa bosan. Nah, itu harus cepat tanggap sebagai guru, kita harus munculkan ide bagaimana kalau kelas ini kita adakan ice breaking. Nah, sekarang kan eranya di mana-mana ice breaking. Tergantung kita sebagai guru pengennya ice breaking yang seperti apa. Nah, yang kedua, tetap ada polanya. Ketika kita membuat RPP untuk diajarkan besok, itu bisa saja RPP itu akan nanti dimodifikasi. Akan terjadi sebuah improvisasi dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh best practice yang sempat saya abadikan. Nah, sebagai guru, kita tentu semua masing-masing punya gawai, punya handphone, itu yang akan kita manfaatkan. Mengapa tidak kita potret dan kita simpan di galeri? Ketika waktunya tiba, kita bersantai, kita tampilkan, oh iya, di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya pernah melakukan kegiatan ini. Itu yang dinamakan best practice, Bapak Ibu. Walaupun belum ditulis, it's okay. Itu adalah best practice yang pernah kita lakukan. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita akan sangat spesial dengan keunikan kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, fasilitator di kelas. Inilah tugas kita sebenarnya sebagai guru. Kita itu bukan satu-satunya sumber ilmu. Jadi, apa jagonya kita dibanding dengan searching mobile atau media pencarian itu yang namanya Google. Semua ada di situ. Semua anak-anak kita pintar Google. Tinggal kita itu sebagai penuntunnya. Nah, itulah yang akan kita lakukan ketika kita berada di kelas. Saya yakin anak-anak kita pas Pak ya, Obi, izin waktu Bapak tinggal 2 menit. Iya, sebentar lagi, Bun. Ini udah selesai kok. Nah, ini salah satu contohnya
saya buat Squid Game di dalam pembelajaran kelas saya. Seperti ini Bapak Ibu bisa dilihat di layarnya. Nah, kegiatan ini adalah pembelajaran matematika, di mana kita menghitungnya. Nggak ada. Nah, apa yang saya dapatkan? Alhamdulillah, ini adalah gambaran saya di kelas bersama anak-anak yang sedang memegang piala. Alhamdulillah. Kemudian hasilnya apa? Kemerdekaan belajar. Nah, ini adalah rekan-rekan saya di sekolah yang begitu mendukung apa yang saya lakukan, dan saya sangat beruntung berada di lingkungan yang tepat. Satu quotes dari saya sebelum ditutup mengenai sebuah ide. Jadi, ide itu belum punya kita ketika kita tidak mewujudkannya. Terima kasih, saya Wabi Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Pak Marli. Ya, tolong saya dibantu ya, tepuk salut. 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 Yeay. Oke, terima kasih Pak Obi, luar biasa ya. Main kata-katanya itu menghipnotis loh. Sama seperti Pak Marli sama Pak Ridwan. Aduh, pokoknya saya tadi nonton aja, menyimak aja. Karena kata-katanya tuh masuk ke benak saya. Nanti juga saya akan terapkan di sekolah ya. Terima kasih. Dan kita nggak perlu berlama-lama lagi, Bapak Ibu. Kalau masih ada pertanyaan, tolong di-keep dulu karena saya akan menuju ke pembicara kita, Bu Wiwin, yang juga Kepala Sekolah Berprestasi tingkat nasional. Silakan Bu Win. Ya, terima kasih Bu Dayang. Sip. Suara saya terdengar ya Bu ya? Terdengar dengan jelas. Ya. Silakan Bu Win. Dengar, Bu. Soalnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Dayang. Semoga hari ini bisa memberikan inspirasi ya bagi Bapak Ibu guru yang saat ini hadir, karena saya meyakini bahwa sebuah ilmu jika disampaikan secara bersama dan siap untuk menerima, insya Allah bisa diterima dengan baik dan bisa nanti diaplikasikan secara baik juga. Karena semangat Bapak Ibu yang hadir saat ini walaupun di siang hari sangat luar biasa, sehingga kami juga mengapresiasi ya bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi pembelajar, tidak hanya dilihat dari umur ya, tapi semangat itu yang paling penting, semangat belajar. Bu Dayang, saya share screen dulu ya Bu. Silakan Bu Win. Oke, sepertinya Bu Wiwin juga masih terkendala dengan internetnya ya. Mudah-mudahan bisa. Ya, ini sepertinya masih freezing, Bu Wiwin. Oke. Masih freezing kayaknya. Kayaknya sinyalnya ini yang agak lemah. Oke, Bapak Ibu, sambil kita menunggu Bu Wiwin untuk melanjutkan presentasinya, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada 3 narasumber hebat kita pada siang hari ini boleh ya, sambil kita menunggu Bu Win yang lagi senyum-senyum di sana. Bagaimana Bu Win? Bagaimana Bu Win? Sudah siap atau masih perlu membenahi koneksi? Oke, kayaknya masih freezing ya teman-teman. Jadi kalau ingin bertanya, oh sudah. Oke, silakan. Kita tunggu dulu ya. Bagi yang ingin bertanya, sekali lagi saya bisa ditulis pertanyaannya melalui chat box atau bisa ditanyakan langsung kepada narasumber. Ya. Bu Wiwin bisa dengar saya? Ya, iya Bu Dayang. Ya. Mohon maaf ini, jadi kayak robot saya. Ini sinyal di tempat saya soalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Sudah terlihat Bu slide saya? Belum masih proses kayaknya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu Win, kita tunggu aja Bu Win. Ayo Bapak Ibu silahkan ya yang ingin menuliskan pertanyaannya melalui chat box, bisa ditulis sekarang, bisa ditujukan langsung kepada narasumbernya, oke. Atau yang ingin bertanya secara langsung, bisa juga dinyalakan speakernya dan bertanya. Silakan Bu Win, sudah bisa. Sudah siap Bu Win? Ya.
Ya, Bu Win, silakan. Ya, Bu Dayang, dengar suara saya, Bu? Ya, dengar. Saya putus-putus mendengarnya ini. Ya, sudah bagus, saya dengar jelas. Ya, Bu Win, monggo. Oke. Oke, Bu Win. Bu Win bisa dengar saya? Oke. Oh, masuk lagi nih yang baru. Oke. Bu Win mungkin bisa pakai 2 device ya. Kayaknya ini device-nya 2 juga. Ini betul-betul solusi efektif ya Bapak Ibunya jika kita mengalami kendala di satu device lainnya bisa digunakan. Oke. Bu Dayang? Ya. Ini saya pakai device yang lain. Oke. Ya, kedengaran suaranya. Silakan Bu Win. Ya. Ya. Ya, saya matikan dulu ini video ini. Oke. Oke, Pak Marli, Pak Obi, apa kabar Pak Ridwan? Gimana? Iya. Ini teman-teman sudah ada yang bertanya, mungkin nanti bisa dijawab langsung ya. Ada di chat box, ada berupa pertanyaan ataupun pernyataan ya. Nanti silakan dijawab secara langsung, boleh langsung juga di chat melalui chat box-nya di Zoom ini, ataupun nanti bisa disampaikan secara langsung sambil kita menunggu Bu Win ya, agar koneksinya ini bisa stabil. Halo Bu Win, gimana? Oke, ya. Kita sambil menunggu nih ya. Kedengar ya Bu Dayang? Oke, kedengaran. Ya, saya pakai device satunya ini Bu. Oke, ya silakan Bu Win. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Begini ya, kalau misalnya pertemuan online, tapi insya Allah semangat berbagi tidak pernah surut ya, karena sinyal yang hadir gitu ya. Tadi udah disampaikan Bu Dayang terkait dengan profil saya. Jadi ini pengalaman yang saya alami dalam hidup saya gitu ya. Saya menjadi praktisi pendidikan mulai tahun 2006. Sebenarnya praktisi pendidikan ini bukan hanya berada di suatu institusi atau lembaga pendidikan secara resmi sebenarnya. Hanya saja kita dibilang praktisi pendidikan, kita berada pada komunitas-komunitas yang memang di situ kita mendidik gitu ya. Jadi dari mulai saya mahasiswa sebenarnya saya sudah memegang beberapa kelompok anak-anak jalanan ya untuk memberikan materi-materi yang memang di satu sisi mereka tidak bisa dapatkan karena memang terkait dengan pembiayaan sekolah ya pada saat itu. Dari akhirnya saya lulus 2006, saya masuk ke dunia pendidikan sampai sekarang gitu ya. Dan saat ini dari tahun 2013 saya diberi amanah untuk menjadi Kepala Sekolah SMP Alam Balikpapan. Selanjutnya juga saya juga diberi amanah untuk memberikan pelatihan-pelatihan di beberapa sekolah alam di daerah Indonesia ya, beberapa yang termasuk regional 6 itu Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur gitu ya. Saya juga diminta untuk menjadi penyeleksi calon guru sekolah alam Samarinda yang didirikan tahun 2018 dan seterusnya sampai tahun 2021 Allah menakdirkan saya untuk ikut ajang kepala sekolah tingkat Kota Balikpapan ya. Saat itu juara 2. Terus saya diarahkan kembali oleh Allah untuk mengikuti kembali ajang tingkat nasional ya, Hari Guru Nasional 2021, yaitu sebagai 20 kepala sekolah inspiratif pada saat itu. Nah ini Bapak Ibu, pada saat 2021 karena saya diminta Bu Dayang untuk menyampaikan terkait dengan ajang Kepala Sekolah Inspiratif 2021 kemarin. Ini jumlah peserta yang mendaftar ya pada saat itu. Jadi sebenarnya ada level TK juga. Jadi TK, SD, dan SMP sekaligus pengawas. Nah cuma karena memang beda tempat karena pandemi, jadi di tempat saya pada saat kegiatan terselenggara itu di daerah Novotel ya.
Novotel itu kami guru SD, SMP, kepala pengawas itu di situ kegiatannya. Sedangkan kalau TK di Dufan kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, untuk kepala SMP pada saat itu yang mendaftar sekitar 222 dari Indonesia gitu ya. Seluruh Indonesia, lolos administrasi 133 sampai akhirnya finalisnya 20 yang diambil. Ini deretan pendaftar ya. Di sini juga kebaca guru SD yang mendaftar berapa, guru SMP yang mendaftar berapa, pengawas berapa. Nah, ini teman-teman saya gitu ya, pada saat kegiatan berlangsung ada 20 kepala sekolah dari Indonesia dan hampir rata-rata itu dari Pulau Jawa. Ini yang menjadi PR buat kita daerah Kalimantan ya, khususnya Kalimantan Timur, bagaimana kita bisa melejitkan teman-teman kita gitu ya, baik tingkat TK, SD, SMP maupun SMA, baik guru, kepala sekolah maupun pengawas agar bisa bersaing gitu ya dengan pulau-pulau Jawa gitu ya. Ini saya setelkan untuk kegiatan pada saat Hari Guru Nasional ya. Jadi teman-teman yang masuk dalam 20 kepala sekolah inspiratif. Kendala sinyal lagi sepertinya ya Bu Win ya. Iya, sepertinya Bu ya. Sepertinya. Ya, mohon maaf Bu. Nggak apa-apa. Sambil kita menunggu kali Bu Win ya. Bapak Ibu, siapa saja yang ingin bertanya seputar presentasi yang disampaikan oleh 4 narasumber kita yang oke kece banget ini, silakan kembali saya ingatkan bisa menuliskan pertanyaannya melalui chat box atau bertanya secara langsung ya, sambil kita menunggu video yang akan disajikan oleh Ibu Wiwin. Silakan. Mungkin Bu Jojor tadi sudah ada pertanyaannya ya. Saya coba lihat di chat box-nya. Oke, sebentar saya lihat dulu ya. Nah, di sini Bu Jojor bertanya kepada Pak Obi. Oke, saya mau tanya ke Pak Obi gimana sih tahapan-tahapan untuk ikut ajang Teacher Award melalui Guru Hebat Kaltim 2021. Silakan Pak Obi dijawab. Ya Bun. Izin menjawab ya. Jadi pertanyaan dari Pak Jojo tadi. Bu Jojo. Ya. Kayaknya ini yang terinspirasi. Saya senang nih Bun. Ada yang pengen gitu. Jadi kalau kita ingin ada di lingkungan Teacher Award, itu sebenarnya kita harus ada dulu di sebuah komunitas. Komunitasnya nggak resmi amat Pak. Bapak cukup bergabung di grup webinar. Di situ setiap hari kita akan saling sharing informasi apapun, baik itu tentang Teacher Award maupun scholarship kuliah di luar negeri itu sampai itu pun ada di sana. Jadi kegiatan hariannya itu banyak sekali. Jadi kalau tahap pertama yang ditanyain apa sih trip dan tipsnya, ya itu tadi. Silakan bergabung ke komunitas webinar. Nanti mohon izin Bu Dayang, Pak Jojo bisa dikirimin link agar bisa bergabung di sana. Kemudian yang kedua, saya yakin Pak Jojo ini sudah punya banyak sekali best practice yang siap diluncurkan nih, siap di launching. Jadi siapkan aja Pak best practice terbaik karena juri-jurinya ini sangat unpredictable, ya kan Bun? Jadi ketika mereka memberikan nggak terprediksi, Pak. Mohon maaf, Bu Jojor ini, Ibu Jojor bukan Pak. Oh, Ibu. Iya. Oh, Masya Allah. Iya, Bun. Mohon maaf, Bun. Ya. Jadi ketika kita sudah siap dengan sebuah pertanyaan
yang diberitahukan sebelumnya, siap-siap juga dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan yang akan dilanjutkan. Apalagi Kadis ini kan, Pak Kadis ini muncul nih. Mudah-mudahan Pak Kadis ini bisa ngasih wejangannya lagi biar teman-teman tuh pada pengen ikut kompetisi semacam ini. Seperti itu kurang dan lebihnya Bu Jojo. Semoga ada sedikit pencerahan. Terima kasih Bun. Ya, sama-sama Pak Obi yang luar biasa. Oke, kita Bu Jojo bagaimana? Sudah puas dengan jawaban Pak Obi? Kebetulan Bu Jojo ini sudah masuk di grup webinar Guru Hebat Kaltim. Oke, Pak Obi, ya alhamdulillah. Oke, kita sebelum lanjut ke pertanyaan dari Bu Nur Isniati untuk ke Pak Ridwan dan Pak Marli, kita kayaknya harus ke Bu Win dulu deh. Silakan Bu Win. Terima kasih Bu Dayang. Ya. Ini kayaknya sinyal saya nggak mampu nih menyetel Iya, video. nggak apa-apa. Jadi saya lanjut saja ya Bu. Ya. Nah, jadi kemarin saya mendapatkan informasi terkait dengan kepala sekolah inspiratif. Jadi sebenarnya bukan hanya kepala sekolah ya, tapi guru inspiratif juga dilayangkan ya kepada seluruh guru yang ada di Indonesia untuk bisa mengikuti ajang ini gitu ya. Nah, sehingga saya mencoba untuk menulis praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Nah, pada saat itu yang saya hadirkan adalah terkait dengan, karena temanya adalah tentang learning loss dan PTMT, sehingga saya menghadirkan praktek baik yang sudah kami lakukan di sekolah, yaitu terkait dengan pemagangan siswa gitu ya. Apalagi untuk siswa SMP, pemagangan siswa itu adalah hal yang sangat langka gitu ya. Biasanya pemagangan itu dilakukan di tingkat SMK gitu. Nah, saya membuat praktek baik itu dan saya tuliskan. Nah, praktek baik ini sebenarnya bukan hal pertama yang kami lakukan di SMP Alam, tapi dari awal kami berdiri, kegiatan magang ini sudah kami lakukan khusus untuk anak-anak dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Durasinya juga cukup panjang gitu ya, jadi menjadi sebuah proyek anak-anak, yaitu 3 pekan gitu. Jadi anak-anak ke sekolah tidak gitu ya. Jadi anak-anak tidak ke sekolah, tapi mereka melakukan kegiatan magang di tempat magang di mana kami sudah bekerja sama dengan beberapa unit kecil menengah yang ada di Kota Balikpapan. Dan ini yang menjadi yang mengantarkan saya bisa sampai ke tingkat nasional dan langsung bertemu dengan 5 juri kemarin ya. Saya memaparkan terkait dengan praktek baik yang sudah saya lakukan. Terus dari 5 juri itu 2 dari akademisi dosen Lipia, 3 dari Kemendikbudristek gitu ya, seperti itu. Nah, untuk sampai ke sana ada beberapa hal yang saya persiapkan pastinya ya. Ini sebagai tips juga buat Bapak Ibu semua, baik guru maupun kepala sekolah dan pengawas, bahwa ajang-ajang ini bukan hanya diperuntukkan hanya untuk guru, tapi kepala sekolah dan pengawas juga biasanya dibuat oleh Kemendikbudristek dengan ajang serupa. Dan tahun kemarin adalah tahun pertama adanya guru dan kepala sekolah serta pengawas inspiratif, karena biasanya tahun-tahun sebelumnya itu dalam tema atau judul kepala sekolah berprestasi atau guru berprestasi atau pengawas berprestasi. Tapi kalau ini sekarang lebih ke inspiratifnya, jadi praktek baiknya yang dinilai gitu ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu yang dilihat oleh Kemendikbudristek. Nah, tips dari saya ada 3 hal yang perlu yang saya lakukan ya. Paling tidak ini bisa, yang saya lakukan ini bisa dicontoh lah, atau dari ini bisa Bapak Ibu menambahkan kira-kira seperti apa, karena biasanya tips-tips ini tergantung dari diri kita masing-masing, biasanya seperti itu ya, termasuk manajemen waktu segala macam itu seperti itu. Yang pertama kalau saya sendiri adalah niat yang pertama. Niat, semangat untuk mencari informasi, semangat mencari ilmu, dan semangat berbagi. Jadi mencari informasi dan ilmu saja tidak cukup, tapi bagaimana kita berbagi apa yang sudah kita lakukan. Karena dari berbagi itu banyak hal-hal kritik dan saran yang menjadi
hal-hal yang menjadi pembangun buat diri kita. Itu yang paling penting. Karena kita tidak akan tahu seberapa kemampuan kita di mata orang lain. Nah, itu yang paling penting. Jadi jangan mengukur kemampuan kita sebatas penglihatan kita, tapi kita harus mengukur sebatas kemampuan penglihatan orang lain juga. Itu yang paling penting. Jadi semangat mencari ilmu, semangat mencari informasi, dan terakhir adalah semangat berbagi tadi dari niat itu. Karena kalau ini tidak kita awali, maka berbagai macam grup yang kita ikuti kita akan stagnan ya, akan diam di tempat, tidak kemana-mana, hanya di situ saja. Ibaratnya kalau mau jadi guru ya guru-guru aja gitu ya, bukan guru yang spesial bahasanya gitu. Kalau mau jadi kepala sekolah ya kepala sekolah biasa gitu, bukan kepala sekolah spesial gitu. Kalau saya Bu Wiwin, mohon maaf Bu Win, ya. waktunya tinggal 2 menit. Oke Bu, saya lanjutkan. Yang kedua adalah ikhtiar. Nah, ikhtiar di sini yang perlu Bapak Ibu jadi masukan buat Bapak Ibu. Kalau saya melakukan ikhtiar ini dengan yang satu, pertama adalah ikut komunitas guru. Ikut komunitas yang bisa memberikan banyak informasi, banyak ilmu, banyak pencerahan kepada saya, karena saya meyakini bahwa diri saya ini belum apa-apa gitu ya. Sampai saat ini pun saya merasa saya harus banyak belajar gitu ya, karena itu bukan target saya. Target saya adalah bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu yang paling penting. Bukan bagaimana saya mendapat juara, bukan. Nah, yang kedua adalah ikut komunitas berkarya. Jadi kalau tadi komunitas guru sesuai dengan profesi kita, kalau ini adalah ikut komunitas berkarya sesuai dengan potensi kita. Karena bisa jadi kita guru bukan hanya berprofesi hanya mengajar, tapi bisa jadi kita mempunyai potensi-potensi lain di luar dari mengajar kita. Misal, guru yang hobi mendesain. Dia guru agama tapi hobinya desain. Oh, boleh itu potensinya. Ikut komunitas berkarya desain, itu seperti itu. Atau guru yang suka fotografi. Ayo kuatkan metode mengajarnya, tapi dikuatkan juga potensi fotografinya. Atau saya misalnya kepala sekolah yang biasa memanajemen segala macam, tapi saya punya potensi misalnya desain busana misalnya seperti itu. Nah, potensi-potensi ini yang harus kita gali, karena suatu saat jangan sampai kita resign dari pekerjaan kita karena sudah habis gitu ya. Profesi guru sudah selesai, bukan. Tapi potensi yang kita miliki inilah yang kita bawa setelah kita resign dari pekerjaan, bagaimana bisa bermanfaat bukan hanya untuk anak didik kita, tapi di luar dari itu. Jadi sehingga ketika kita resign dari pekerjaan kita sebagai guru, kita punya potensi-potensi lain yang bisa kita legitkan seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah buat karya atau praktek baik. Jadi ini yang paling penting. Jadi bukan hanya nongkrong, mengamati, menyimak di grup, tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi buatlah praktek baik, buatlah sebuah karya, sehingga itu bisa dituliskan dan didokumentasikan. Karena hal inilah yang akan menjadi tolak ukur pada sebuah ajang-ajang penghargaan, baik tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Dari tulisan dan dokumentasi ini jugalah yang bisa mengukur para juri seberapa kemampuan dan kompetensi kita, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah doa. Nah, saya meyakini bahwa setinggi-tingginya langit pasti ada langit ya. Jadi selalu berdoa bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang terbaik. Ilmu yang diberikan oleh orang lain adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena kalau kita merasa bahwa diri kita selalu yang tinggi, kita akan ngeblok dengan inspirasi atau ilmu-ilmu atau informasi yang diberikan oleh orang lain. Sehingga itu yang menjadi kita pribadi yang stagnan, hanya diam di tempat karena kita tidak mau menerima masukan, menerima kritik, menerima saran. Sehingga untuk mengelola emosi, untuk bisa menerima kritik, menerima saran, ya kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan cara itulah kita mampu menundukkan ego-ego kita, begitu ya, ego-ego kita untuk bisa
menerima masukan dan saran dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Ya, siap Bu Win. Nah, Luar demikian biasa. Bu Dayang dari saya. Oke. Semoga tips tadi bisa memberikan masukan buat teman-teman semua yang nanti akan melanjutkan roda untuk sampai tingkat nasional lah, atau internasional gitu ya. Kami berharap ini bisa bukan hanya di Kalimantan Timur saja, tapi kita bisa melejitkan teman-teman yang lain ke tingkat provinsi, tingkat nasional atau internasional. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, satu lagi Pak Budayang yang perlu saya sampaikan, Ya. Di Guru Hebat juga sudah 1 tahun ini kami melaksanakan berbagai macam agenda kegiatan ya, termasuk teacher talk gitu ya, termasuk webinar yang diselenggarakan selama ini, termasuk hari ini gitu ya. Hari ini juga kami melaunching sebuah bentuk komunitas masih di bawah Guru Hebat yang bernama Dayang Center gitu ya. Jadi dari Dayang Center ini nanti akan dikelola oleh Bu Dayang sendiri untuk informasi-informasi baik tingkat nasional maupun internasional. Nanti Bu Dayang akan nge-share di situ gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung, untuk punya semangat untuk maju, ayo kita bergabung di sini. Ketika bergabung di sini boleh nggak bergabung di komunitas? Boleh, sangat boleh gitu ya. Karena kami tidak pernah mengikat untuk bergabung hanya satu komunitas saja gitu ya. Jadi silahkan, jadi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan karir potensinya bisa bergabung di Dayang Center yang masih di bawah naungan Guru Hebat Kalimantan Timur. Demikian Bu Dayang dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu Win ya, sangat menginspirasi sekali. Tidak salah kalau beliau mendapat 20 kepala sekolah inspiratif tingkat nasional 2021. Kita tepuk dulu ya, tepuk salut seperti biasa untuk Bu Win. Tepuk salut. 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 Yeay. Oke, terima kasih ya Bu Win sudah berbagi dengan kita semua, dan Bapak Ibu saya ingatkan kembali bahwa Dayang Center ini adalah sebuah komunitas tambahan dari Guru Hebat Kaltim, masih di bawah manajemen sistem dari Vokal Pro tingkat Kalimantan Timur. Jadi Bapak Ibu, jika ingin menambah hasanah, wawasan, ilmu, dan lain sebagainya, berkarya seperti yang Bu Iwin bilang tadi, mari kita saling bersama, share, inspire, empower. Bapak Alimuddin sudah siap? Silakan Bapak untuk memberikan penguatan-penguatan kepada kita semua, agar kita semakin berjaya, semakin energik untuk membangun pendidikan di Kalimantan Timur. Silakan Pak Alimuddin. Nanti Bapak Ibu jangan khawatir, kita nanti masih ada sesi tanya jawab juga. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, Pak Abdul Nafi tadi sudah angkat tangan, disimpan dulu ya. Kita akan persilakan terlebih dahulu Pak Alimuddin untuk bersama kita memberikan penguatan. Silakan Pak Alimuddin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bu Dayang yang tidak henti-hentinya melakukan saya mau bilang melakukan motivasi, membangun semangat kita semua, khususnya pada guru-guru hebat Kaltim. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan itu menjadi catatan ibadah kita semua. Apalagi ini dilaksanakan di hari Jumat ya. Istilah kita 2 minggu yang lalu sedekah ilmu gitu ya. Luar biasa. Sedekah bukan hanya untuk dari aspek materi. Rekan-rekan yang saya hormati, guru-guru penggerak. Obi masih guru penggerak? Pasti Pak. Rekan-rekan sekalian, tadi saya jam 4.26 saya sudah masuk, saya dengar semua gitu ya. Saya menjadi senang gitu. Saya menjadi senang ketika teman-teman ada yang mencoba melakukan diskresi. Ada yang mencoba ngikutin regulasi. Ada yang mencoba mengcombine keduanya gitu. Saya perhatikan semua tadi. Ya, mudah-mudahan semua ini akan mengangkat kita kepada perubahan-perubahan yang signifikan
walaupun secara pelan tapi pasti. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat mampu melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Rekan-rekan sekalian, saya mau cerita sedikit aja gitu, cerita sedikit. Beberapa, tapi ini nggak ada orang dari LPMP, Bu, ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Sepertinya ada, Pak, tapi dia untuk di grup ada. Coba kalau menyimak hari ini nggak ada. Oke, saya mau cerita gini. Oke. Tadi saya tuh termasuk entah apa yang sudah saya lakukan, dosa apa yang sudah saya lakukan, sehingga saya hampir tiap minggu, itu kalau nggak 2 kali, teman-teman dari Paudasmen itu telepon saya 1 jam. Kadang jam 11 malam di sana, berarti jam 12 malam di sini. Telepon saya hanya untuk apa? Besok dia mau rapat dengan pimpinan. Apa yang harus saya lakukan dengan sekolah penggerak? Apa yang harus saya sampaikan dengan guru penggerak? Karena mungkin ngelihat bahwa kita nggak perlu selalu menjadi, kata Bu Win tadi ya, kita nggak perlu selalu menjadi yang terbaik. Tapi kita harus berani melakukan sesuatu yang, istilah kita sesuatu yang baru lah, yang belum dilakukan oleh orang. Tentu dengan berbagai macam pertimbangan, civil effect-nya di kita, kalau istilah kepegawaian itu ada namanya istilah civil effect gitu ya. Jadi kemanfaatan di kita itu apa gitu. Belum lagi kemanfaatan pada pihak-pihak lain, pada stakeholders yang lain gitu ya. Sehingga 1 minggu itu saya hampir 2 kali gitu. Walaupun saya dinobatkan tidak jelas juga itu. Jadi kadis inspiratif di Kaltim. Tapi saya pikir-pikir saya inspiratif itu hanya karena saya aneh-aneh aja gitu. Sesuatu yang saya lakukan yang tidak ada di dalam aturan, tetapi tidak juga dilarang dalam aturan. Kalau bahasa hukumnya mungkin diskresi lah gitu ya. Kita harus berani, guru-guru kita harus berani melakukan itu. Kepala-kepala sekolah kita harus berani melakukan hal-hal demikian. Nah, dengan Pak Nadiem jadi menteri, banyak sekali pergeseran-pergeseran yang mau tidak mau kita harus menyelesaikan. Bagaimana kemudian tahun 2021 LP2KS itu dihapus sebagai lembaga yang mencetak kepala sekolah dan pengawas sekolah. Sebuah daerah galau. Saya santai-santai aja. Kemarin webinar itu termasuk di background-nya itu belum sempat saya hapus. Kemarin 104 daerah yang ikut, mungkin sekitar 80% galau. Galaunya itu mereka nggak punya stok kepala sekolah. Sementara di kepala sekolah sudah nggak ada. Lalu regulasi atau surat yang dikirim kita ke daerah, itu guru biasa aja boleh di-PLT-kan 1 periode untuk menjadi kepala sekolah. Tanpa dia punya sertifikat kepala sekolah dan lain-lain. Karena mereka sudah tidak ada stok kepala sekolah. Nah, tidak pernah membayangkan seperti itu. Guru penggerak awalnya itu dicetak ya untuk menjadi guru penggerak, untuk menggerakkan guru-guru yang lain, untuk menggerakkan ekosistem pembelajaran di sekolah, di satuan pendidikan. Tiba-tiba di tengah jalan berubah statusnya guru penggerak itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki lisensi untuk menjadi kepala sekolah, memiliki lisensi khusus untuk menjadi pengawas sekolah. Saya bangga, tapi saya juga kesel gitu. Saya bangga, saya kesel, termasuk pengawas saya, Budaya. Saya bangga dan mereka juga kesel juga. Karena begitu tes, banyak yang lolos jadi pelatih ahli. Dipikir, loh ini yang pengawasan ke sekolah ini siapa lagi gitu. Nah kemarin dijawab dari kementerian bahwa Pak Kadis, udah, enggak apa-apa, lulusin semua pengawas itu jadi pelatih ahli dan seterusnya. Karena memang juga ada perubahan ternyata ke depan terkait dengan regulasi. Walaupun kita sudah menerapkan fungsi kepengawasan sekolah sebagai coach, sebagai pendamping, sebagai pelatih, dan lain-lain. Oleh karenanya, dari ilustrasi saya tadi, saya itu ingin mengajak kita semua bahwa apa yang terjadi kemudian kalau suatu daerah, sampai aturannya itu gini, kalau di suatu daerah itu tidak ada guru penggerak, atau tidak ada lagi orang yang memiliki sertifikat atau untuk menjadi kepala sekolah itu, silahkan pinjam dari kabupaten lain.
pasti kabupaten tidak mau kasih. Dia pun kekurangan gitu ya. Nah, kalau tidak ada itu, maka diangkatlah guru-guru yang tidak pernah pelatihan, tidak pernah, hanya karena kondisinya bagus, dia boleh diangkat jadi PLT kepala sekolah selama 1 periode, berarti 4 tahun. Iya, kalau yang kita pilih kepala sekolah itu adalah kepala sekolah memang yang bagus, hanya karena belum punya sertifikat, sehingga belum jadi kepala sekolah. Tapi kalau tidak ada, maka berapa ratus anak kita korbankan di dalam proses peningkatan pembelajaran siswa gitu ya. Oleh karenanya, ketika semua orang galau, saya enggak. Saya sudah memprediksikan bahwa sampai 4 tahun, 5 tahun ke depan, saya enggak akan kekurangan kepala sekolah. Saya punya guru penggerak 63, pindah ke Balikpapan 2 ya. Pindah ke Balikpapan 1 mundur, saya masih 60 sekian. Saya masih punya stok kepala sekolah yang diklat kemarin di Balikpapan, alhamdulillah Bu Dayang sudah kemarin 5 apa sudah saya angkat jadi kepala sekolah gitu. Saya masih punya stok itu. Saya tidak dirugikan dengan kebijakan-kebijakan itu. Oleh karenanya menjadi penting untuk kita semua untuk mengikuti program guru penggerak itu. Di samping yang saya bilang tadi civil effect, kebermanfaatan bagi kita, juga kita akan tambah bermanfaat bagi orang banyak seperti cita-citanya Bu Wiwin tadi. Saya nggak butuh yang menjadi yang terbaik, tapi bagaimana terus saya berkarya dan bermanfaat untuk orang banyak. Selanjutnya bahwa program ini, saya cerita ini karena kebetulan pertama di Kaltim, guru-guru saya dibimbing sama Bu Dayang dan kawan-kawan, dan saya melihat yang tadi guru-guru saya menjadi guru penggerak biasa-biasa aja tuh ya, biasa-biasa aja. Kok tiba-tiba Obi itu jadi hebat gitu ya? Tiba-tiba Pak Ridwan tuh jadi hebat gitu ya? Siapa lagi yang Pak Dian? Pak Marli, Pak Marlono. Dian, Ya, kok jadi di luar ekspektasi saya semua gitu. Apa yang diuntungkan, sekolahnya yang diuntungkan. Nah, kami juga diuntungkan. Jadi banyak hal yang sebenarnya sekolah tanpa ada guru penggeraknya juga sudah banyak yang melakukan itu. Tetapi kita terbiasa dengan sebuah struktur, harus kerja dengan struktur gitu ya. Harus ada juklak dan juknisnya gitu. Apa yang dilakukan guru-guru penggerak sekarang, saya lihat di daerah-daerah maju seperti Balikpapan ya, juga banyak melakukan hal-hal yang sama. Udah yang saya masih pakai baju ini. Saya setiap hari Pak Ali, sebentar Pak Ali, saya potong dulu. Pak Ali pakai bajunya kan sendiri, baju Merdeka Belajar. Kita harusnya dikasih juga dong. Ini banyak guru yang hadir di sini loh Pak Ali. Ada Bu Win, ada Pak Obi, ada Bu Nur Isniati ini Kepala SMP 7 Balikpapan, Pak. Coba berarti saya kenal Pak. Salah promosi ya saya ya. Saya sekolah-sekolah di Penajam semua cetak baju untuk ini. Saya ingin mempromosikan Merdeka Belajar itu bukan di sekolah saja, tapi ke orang tua. Orang tuanya pun pakai baju Merdeka Belajar, walaupun dia harus kredit sama sekolahnya gitu. Nanti dapat saya nanti. Ya ini kayaknya dapat. Insya Allah saya sudah punya 37 Bu, jadi bingung juga mau pakai gitu ya. Saya mau bilang begini. Oke. Unit pertama yang mampu melaksanakan program Merdeka Belajar itu adalah guru-guru penggerak. Ya, itu satu. Yang kedua, sekolah penggerak wajib dia untuk mengadopsi. Apa yang kami lakukan sekarang bukan berarti saya menyepelekan yang namanya akademis gitu. Tetapi saya mencoba mengcombine ketika SMP 5 itu dikenal di Penajam sebagai tempatnya anak-anak dulu RSBI, tempatnya anak-anak pandai dari aspek akademis. Tadi pagi saya resmikan menjadi base camp pelatihan hoki di PPU, dan insya Allah mereka akan menelurkan atlet-atlet nasional, karena 6 atlet nasional hoki Indonesia itu dari Penajam. Hari ini pelatnas di Jakarta. Nah, program Merdeka Belajar tentu kita pahami semua bahwa bagaimana kemudian kita menemukan bakat minat peserta didik, kemudian kita layani. Itu aja, jangan simpel, jangan terlalu banyak baca bukunya yang panjang itu, ambil sari-sarinya, kemudian implementasikan. Bu Iwin itu benar, Bu Obi juga benar. Ide kalau belum diimplementasikan itu belum jadi apa-apa. Diimplementasikan salah nggak apa-apa. Kegagalan seorang pemimpin bukan karena dia gagal
usahanya tidak sampai ke ujung. Kegagalan seorang pemimpin, termasuk Bapak Ibu sekalian sebagai pemimpin pembelajaran, kegagalan itu ketika Bapak Ibu sekalian tidak berani mengambil sebuah keputusan, tindakan untuk kebaikan. Learning by doing itu penting. Hari ini kita lakukan, besok kita evaluasi. Besok kita evaluasi, kita lakukan lagi sesuatu yang baru. Maka Bu Wiwin juga nyampaikan tadi, semua itu tergantung dari kita. Saya nggak ngerti apa-apa, tapi saya selalu pengen tahu gitu. Terus gimana saya tahu? Saya belajar sama Pak Obi, saya belajar Pak Ridwan, walaupun dengan Pak Ridwan saya tolak pinggang, tapi dia nggak tahu kalau saya sedang belajar dengan dia. Nah, Saya sama Pak Marli juga, Pak. Pak Ya, Marli. Pak Marli, terakhir saya ke sekolahnya kemarin acara itu ya, acara Loka ya, Loka Karya ya, di SMP 9 kalau nggak salah. Ketika teman-teman semua tergerak untuk menjadi guru penggerak, maka banyak nuansa-nuansa baru, tanda petik baru ya, saya selalu mau bilang tanda petik baru karena budaya SDM kita ini sebenarnya komplit gitu ya. Tetapi ada kelemahan kita dalam birokrasi. Benar. Kita orang dinas pendidikan itu termasuk di tempat saya. Itu hanya mau melakukan ketika sudah ada juklak dan juknis. Itu kelemahan, Padahal kita bisa melakukan itu tanpa juklak dan juknis. Ya. Karena sesungguhnya tidak dilarang gitu. Hanya saja kita kadang-kadang tidak mau berimprovisasi. Ketika kita mendengarkan siapa dia? Kita mendengarkan Bruri Peso 5 nyanyi gitu ya. Kita kemudian nyanyi ngikutin dia gitu ya. Kita tidak berani berimprovisasi. Padahal dengan berimprovisasi itu kita lebih mampu untuk meyakinkan audiens kita. Hari ini budaya yang di Penajam, beberapa sekolah saya kagetin, saya suruh keluar semua anak-anak dari ruangan. Kasih dia kertas 2 lembar, suruh nulis apa aja nulis. Nanti saya ada surprise buat mereka nanti, mungkin tanggal 2 Mei dan lain. Suruh nulis apa aja. Ketika saya jadi apa kek, nanti itu akan menjadi guru-gurunya nanya, Pak, bagaimana dengan tata bahasa? Saya nggak butuh itu. Saya mau lihat anak-anak bisa nulis nggak. Saya mau lihat anak-anak bisa nggak dia. Kalau Obi tadi dia berkebinekaan global. Global, ya. Saya enggak. Saya bernalar kritis. Ya, benar. Menurut saya, menurut itu berbeda ya, ya. Yang penting Obi nggak keluar dari 6 dari profil pelajar Pancasila itu. Jangan ada yang lain. Iya. Kebinekaan, ketakwaan itu kita bisa dapatkan di guru agama, di tempat pengajian. Dari rumah juga pasti. Dari rumah bisa, tapi bernalar kritis, ya, bernalar kritis itu anak-anak hanya bisa dapatkan ketika di sekolah dan ada gurunya yang mendidik dia. Ya. Oke lah kalau kebinekaan global, oke lah. Tapi kebinekaan global itu jangan diartikan Bhinneka Tunggal Ika ya. Tapi di situ bagaimana kemudian kita bisa bersanding dengan dunia lain. Saya mau ulangi bahwa kalau mau bersanding dengan dunia lain, Pak Obi udah melakukan itu gitu ya. Bagaimana anak SD diajarin bahasa Inggris dan seterusnya. Itu bagian daripada kebinekaan global itu ini. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, mari kita ajak diri kita, mari kita ajak lingkungan kita untuk masuk kepada program guru penerang. Apa sih tipsnya? Sebenarnya tips yang paling bagus itu, maka gini, teman-teman, kalau belum jadi kepala sekolah, bercita-citalah jadi kepala sekolah. Kenapa? Sehebat apapun kita, kalau kita tidak memegang tongkat komando, kita akan lamban mempengaruhi sistem untuk kebaikan. Kita hanya selalu menyampaikan saran. Mungkin hanya bisa dilaksanakan setelah 2 tahun kemudian, atau 3 tahun kemudian. Padahal kita sudah mikirkan hari ini. Bercita-citalah teman-teman semua untuk menjadi kepala sekolah atau apapun itu yang kemudian mampu mengubah sebuah ekosistem ke arah yang lebih baik. Saya mau bilang apa tadi? Ini faktor U ini kalau sudah. Waktunya tinggal 1 menit, Pak Ali. Oke, saya mengajak teman-teman untuk mencoba. Tipsnya cuma satu sebenarnya. Kebijakan pimpinan itu yang paling utama.
Dulu Benar. guru penggerak di Penajam, saya pertama-tama saya lihat kok cuma sekian. Akhirnya saya bilang seluruhnya suruh mendaftar. Walaupun saya tidak berharap seluruhnya gitu ya. Karena waktu itu guru-guru saya masih banyak yang gaptek sebelum COVID gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ternyata terdaftarlah sekitar 300 orang. 300 orang lulus 63 orang, berarti 20% yang lulus gitunya. Karena kalau tidak didorong seperti itu, saya yakin tidak banyak orang kecuali yang ada kita di room ini pasti memiliki cita-cita yang lebih ya. Banyak guru-guru kita tinggal menunggu waktu dan kemudian juga akan tergilas oleh zaman dan pada akhirnya dia akan menyalahkan orang lain, menyalahkan sistem dan seterusnya. Ibarat kita dalam kerumunan, jangan pernah berhenti berjalan. Mau lambat, mau cepat, itu tergantung dari Anda. Tapi ketika Anda berhenti, maka Anda akan tergilas oleh kumpulan-kumpulan orang itu. Terus berkarya untuk anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk salut dulu untuk Pak Kadis Dikpora luar biasa ini. Tepuk salut. 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 Yeay. Pak Ali, kita belajar ice breaking ya Pak Ali ya. Pak Ali seperti biasa wawasan, keilmuan, energi yang menggebu-gebu untuk menjadikan kita ini orang yang berbeda, itu luar biasa. Dan saya sangat salut ya dengan Pak Ali yang selalu hadir di tengah-tengah kita, baik dari forum webinar maupun di forum offline, selalu hadir. Dan keikhlasan hati Pak Ali ini yang perlu kita contoh. Bahwa ketika kita ikhlas memberi, maka akan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita dapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Pak Ali ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, ini ada Ibunda Sofa mau bertanya kepada Pak Obi dan Bu Wiwin nih, silakan ya, karena waktunya sudah hampir menuju asar. Saya persilahkan Bunda Sofa yang ingin bertanya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Siti Zohra, salah satu alumni guru penggerak PPU. Bu Sofa, tolong dinyalakan kameranya ya, biar kita saling kenal. Kok palsu, ya. Bu? Ya, Kok saya palsu? saya memperkenalkan diri kembali Bapak Ibu, bahwa saya Ibu Siti Zohra, guru SMP 11 Penajam Pasir Utara. Ya, anak buah Pak Ali juga. Bu Zohra, salam kangen. Ya Bu, pertanyaan saya untuk Bu Wiwin. Tadi beliau memaparkan bahwa untuk menjadi sesuatu itu tidak harus terbaik. Dimulai dari niat, diakhiri dengan doa. Apakah ketika Ibu mengikuti ajang itu, membuat suatu best practice-nya itu apa tiba-tiba karena melihat masalah, terus solusinya seperti apa? Atau setahu saya sebagai seorang kepala sekolah kan mesti ada program tuh, ada pelaksanaannya, kemudian evaluasinya seperti apa. Apakah secara tiba-tiba atau memang terprogram seperti itu, Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Zohra. Bu Zohra, pertanyaannya memang benar-benar kritis ya. Dan pertanyaan ini juga dilontarkan untuk Pak Obi ya. Iya, tadi katanya mau nanya dengan Pak Obi juga. Tidak, Bu. Pertanyaan saya untuk Pak Obi. Pak Obi itu adalah teman saya selama 9 bulan ketika menjadi guru penggerak. Kami adalah satu tim di Kapuas, walaupun kita PPU tapi masuk Kapuas. Saya tahu bagaimana kinerja Pak Obi dan Pak Obi tahu dengan saya. Jadi saya menjadi kemarin kata dari peserta yang lain, Pak Obi berbeda dengan yang lain karena katanya ada bahannya yang berupa bahasa Inggris dan beliaunya juga bisa sih berinteraksi dengan bahasa Inggris. Apakah ikut dalam ajang itu suatu keharusan mutlak atau misalnya begini, ketika ada dua nih yang terbaik, tapi karena dia ada yang baik tapi lebih terbaik dari yang tidak ada bahasa Inggrisnya, akhirnya dia menjadi pemenang seperti itu. Maaf Budayang ya. Saya menjadi ciut. Saya betul-betul orang yang kurang sekali untuk bahasa Inggrisnya. Terima kasih Budayang. Iya, sama-sama Bu Zohra. Nanti di Guru Hebat Kaltim kita akan adakan English webinar ya. Jadi English Day tapi melalui webinar. Jadi Bu Zohra nanti bisa belajar di situ ya. Saya sudah kasih solusinya. Nanti tinggal Pak Obi dan Bu Win yang menjawab. Silakan Bu Win dan Pak Obi. Singkat saja ya.
Saya dulu ya Bu ya. Silakan Bu Win. Terima kasih Ibu. Tadi pertanyaannya apakah program yang saya rancang adalah tiba-tiba ya karena ada ajang inspiratif gitu ya. Tadi udah saya sampaikan bahwa kebetulan di SMP Alam Balikpapan ini kan berdiri tahun 2013. Dan kami punya visi misi. Dari visi misi ini saya kerucutkan menjadi 4 pilar. Nah, ada 2 pilar ini yang harus dijalankan juga ya. Jadi ada pilar ketakwaan, ada pilar keilmuan, ada pilar keilmuan, leadership dan kewirausahaan. Nah, sehingga di awal tahun 2013 kami sudah merancang dari pilar-pilar itu, salah satunya pilar kewirausahaan itu apa nih yang mau dibuat program untuk siswa. Nah, dari situ juga kami juga mencoba untuk, jadi belum ada siswa ya, sebelum hadir siswa, perekrutan siswa baru, kami sudah merancang sebuah program itu. Nah, programnya yang bernama magang tadi. Jadi tidak ucuk-ucuk program atau kegiatan back practice yang saya buat itu adalah seketika karena ada ajang, enggak. Jadi memang sudah dilakukan pada saat pembentukan SMP Alam berdiri gitu ya. Jadi makanya itu hadir. Tapi ada beberapa catatan saya terkait dengan best practice yang sudah pernah dibuat oleh beberapa teman-teman saya yang ada di ajang nasional kemarin gitu ya. Ada yang memang baru dilaksanakan best practice-nya atau baru dijalankan beberapa bulan sebelumnya gitu ada. Nah, itu biasanya tergantung dari hasil evaluasi kepala sekolah terhadap peserta didik. Misalnya hasil evaluasinya ternyata kemandirian anak itu kurang sehingga ada program ini yang harus dijalankan. Nah, biasanya itu yang dia munculkan praktek baiknya. Nah, kalau saya sendiri di SMP Alam Balikpapan memang program ini sudah dirancang sebelum anak-anak hadir, pada saat pendirian SMP Alam ada. Begitu. Ya, oke. Terima kasih ya Bu Win ya. Pertanyaan yang panjang dengan jawaban yang panjang. Kita lanjut ke Pak Obi ya. Keren. Oke, Pak Obi silahkan. Singkat, padat, jelas. Pak Obi. Ya, baik. Kepada kanda saya, Bu Siti Zohra, Ibu Ocha. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ocha itu, sepertinya saya harus kembali menyarankan kepada Bu Ocha bahwa pada saat penganugerahan pengumuman itu sebenarnya sudah ditayangkan oleh MD. Jadi tayangan penganugerahan itu sudah ditayangkan di channel YouTube. Itu ada di Guru Hebat Kaltim, itu sekitar 1 bulan yang lalu. Di situ sangat jelas dijelaskan, karena kalau ditanya kepada saya, kriteria penilaiannya gimana? Saya ini adalah peserta, jadi saya sangat tidak bisa dianggap benar jawabannya ketika saya mengatakan, oh kayaknya saya dinilai berdasarkan ini. Karena saya akan terus berkata kayaknya, dan kayaknya. Yang bisa menjawab itu adalah tentu para penilai, para panelis, para juri, dan semuanya sudah dijawab oleh juri-juri yang ada, termasuk dijawab oleh Pak Kadis. Mengapa menjadi sesuatu yang berbeda? Karena dijelaskan lagi Pak Kadis bahwa ini saya hanya mengulang jawaban Pak Kadis ya. Kebetulan Pak Kadisnya ada di sini. Dia hanya mengatakan berbeda karena saya berani membuat sesuatu yang baru. Baru dalam nggak tanda kutip. Ini benar-benar baru karena apa yang lagi tren itu lagi di remake, dibuat lagi dalam balutan kebinekaan. Artinya diindonesiakan, dinaturalisasi. Saya rasa penilaian Pak Kadis tentang apa yang saya best practice-kan waktu itu sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila yang poin 2. Makanya pada materi saya hari ini pun itu masih tentang berkebinekaan global. Jadi kalau ditanya apakah bahasa Inggris itu kewajiban, I don't think so, karena setiap kompetisi itu selalu punya pokok penilaian. Jadi ketika pokok penilaiannya itu sudah memenuhi, mungkin ya itu akan ada satu yang namanya penunjang. Ada wajib, ada sunnahnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika saya ingin mengatakan bahwa kenapa bocah tidak ikut karena saya nggak bisa bahasa Inggris,
saya rasa itu bukan salah satu hal yang mutlak, karena ketika best practice yang kita tampilkan itu benar-benar berimpact, ada dampaknya, saya rasa itu juga bisa jadi penilaian yang kuat. Seperti itu, Kanda, Ibu Siti Zohra, terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Obi Budayang, atas Budayang, jawabannya. Iya, saya iya. minta waktu 1 menit ya. Oke, 1 menit ya Tetap Pak. 1 menit. Oke Pak, silakan. Bu Zora, kalaupun kemarin Obi menang, saya beberapa kali ke sekolah ngelihat dilakuin beneran nggak? Kalau ternyata nggak dilakuin, saya minta Budayang cabut itu awardnya. Ternyata memang dilakuin. Terus sebenarnya pertanyaan Bu Zora tuh gini, itulah kemudian saya dengan teman-teman di kantor, di kepala sekolah, ayo ubah mindset. Bapak Ibu sekalian terlalu lama dibilang kepala sekolah ya, manajer, itu nggak cukup. Bu Wiwin itu bisa melakukan itu tanpa dia sadari, dia memiliki kemampuan leadership. Iya. Ya, leadership. Maka tadi saya ketawa ketika dia bilang ada leadership empat pilar itu gitu. Sebenarnya kuncinya di situ. Karena kalau Bapak Ibu sekalian hanya mengandalkan manajerial, itu sama dengan kita kerja pakai kacamata kuda. Pada saat tidak ada gangguan, itu jalan-jalan aja. Dan itu bisa dikerjakan oleh siapa saja, tanpa oleh kita pemimpin ya, pemimpin pembelajaran dan seterusnya. Tetapi ketika ada persoalan di tengah jalan, Bapak Ibu sekalian tidak pernah bisa memecahkan persoalan itu kecuali satu, memiliki kemampuan leadership. Oleh karenanya, dengan menjadi guru penggerak lagi, akan diajarkan bagaimana sih kita memiliki kemampuan manajerial yang cukup, kemudian dibarengi dengan kemampuan kepemimpinan atau leadership yang cukup. Dengan kemampuan leadership yang ada, pekerjaan manajerial itu dengan sangat gampang kita selesaikan. Tapi dengan kemampuan manajerial yang ada, belum tentu kita bisa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ketika di tengah jalan, ketika sudah kita rencanakan, tetapi ada perubahan sistem tengah jalan, kita tidak bisa menyelesaikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Zohra, mungkin nanti bisa dilihat kembali di channel YouTube Guru Hebat Kaltim. Semua paparan dari tim juri ada di sana, dan mengapa sampai akhirnya kita memutuskan dan Obi menjadi pemenangnya. Ya, Bu Zohra ya, bisa ditonton kembali nanti di channel Guru Hebat Kaltim. Pak Abdul Nafi sepertinya juga ingin bertanya ya. Oh, iya. Tolong nyalakan dulu kameranya dan singkat, padat, jelas. Ya, iya. Terima kasih sudah diberi kesempatan hadir untuk bersama-sama teman-teman dan kepala sekolah yang inspirasi. Baik Bu Dayang, saya ingin bertanya ini yang sangat menarik untuk Bu Wiwin. Bu Wiwin, saya melihat best practice Bu Wiwin, yaitu magang sekolah untuk anak-anak SMP, itu kebijakan yang dikatakan oleh Pak Kadisati diskresi ya, merdeka program, merdeka belajar, dan yang lainnya. Makanya saya pengen lebih tahu secara detail ini di luar mainstream. Anak-anak SMP dimagangkan itu bentuknya seperti apa, teknisnya seperti apa, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya di SMP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Wiwin, pada waktu saya menjadi guru penggerak, itu ada manajemen aset atau cara berpikir berbasis aset. Nah, kebetulan saya dari SMP 23 itu menganalisis aset yang dimiliki SMP 23 adalah lahan. Makanya kemudian orientasinya ingin sekali orientasi pendidikan yang berbasis lingkungan dan alam. Nyambung sekali apa yang sekarang posisi Bu Wiwin. Karena di SMP saya itu Bu Wiwin ada 6 hektar lahan, kemudian kita sudah mempunyai kebun agro sekolah, kemudian program hidroponik, program guru inspirasi dari orang tua, dan yang lain yang berbasis lingkungan. Nah, bagaimana Bu, instrumen-instrumen apa yang bisa dijadikan standar bahwa sekolah itu bisa dikatakan sebagai sekolah alam, yaitu grand atau citranya menjadi sekolah alam. Itu yang menarik bagi saya. Cukup Bu Dayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nafi. Bu Wiwin mungkin nanti juga bisa menjawab dengan singkat ya, pada jelas, dan juga memberikan link YouTube-nya Bu Wiwin biar nanti Pak Nafi bisa mendapatkan inspirasi dari YouTube-nya Bu Wiwin tentang gimana nih mengelola Samba atau Sekolah Alam Balikpapan ini menjadi sekolah yang dijadikan inspirasi bagi Bu Wiwin untuk mendapat anugerah sebagai Kepala Sekolah Inspiratif Nasional. Silakan Bu Wiwin, singkat, padat, jelas.
Sebelum yang pertama, saya yang kedua dulu Bu, karena Ya. biasanya kita ngerjakan soal yang paling mudah ya Bu. Ya, ya silakan Bu Pip. Yang pertama, kalau Pak Nafi kepingin tahu tentang sekolah alam, pasti akan panjang kali lebar kali tinggi ya Pak ya. Nanti Ya. bisa jelaskan. Sebenarnya kalau di kami sendiri, ada yang namanya Jaringan Sekolah Alam Nusantara. Kalau sekolah IT ada namanya JSIT, kalau kami namanya JSAN gitu ya. Nah di JSAN itulah banyak sekali sekolah-sekolah yang kepingin tahu gimana sih sekolah alam, atau akhirnya dia mengkonversi dari sekolah konven menjadi sekolah alam, ada seperti itu. Atau mengcombine antara IT dan sekolah alam, ada seperti itu. Cuma yang paling penting adalah bagaimana kita harus paham dulu terkait dengan konsep sekolah alam. Kenapa namanya alam? Karena memang bukan berarti berada di luar ruangan saja, tapi bagaimana anak-anak mengalami secara langsung semua aktivitas, program, dan proyek kegiatan yang sudah dirancang oleh kami gitu ya, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami. Karena memang tadi ada 4 pilar tadi yang kepingin kami capai, goalnya untuk anak-anak. Apalagi untuk level SMP adalah anak-anak yang dari sisi secara biologis ya, dia dari belum balik ke balik ya, jadi sehingga ada sisi secara psikologis yang harus memang lebih dikuatkan, secara sisi kepemimpinan harus lebih dikuatkan, karena memang anak-anak yang proses dari transisi dari belum balik ke balik itu adalah proses penanaman nilai-nilai terkait leadership, kepemimpinan, serta nilai akhlak gitu ya, yang paling penting itu. Karena kalau anak itu sudah kuat terkait dengan ketakwaannya atau akhlaknya dan leadership mereka, maka akan mudah untuk kita masuki terkait dengan keilmuannya serta kewirausahaannya seperti itu. Makanya anak-anak kenapa yang di usia-usia SMP itu sangat usia-usia emas gitu ya, kalau menurut beberapa pakar seperti Abarama atau pakar-pakar ini ya, pakar-pakar parenting ke anak-anak ya, tumbuh kembang anak itu sangat penting, itu sangat krusial, itu esensialnya di usia-usia SMP, karena SMP itu adalah penanaman nilai-nilai akhlak dan kepemimpinan itu. Karena kalau dia terlewat biasanya di SMA agak sedikit susah begitu ya, kecuali memang dari nilai atau kekuatan dari keluarga yang memang cukup kuat, kental untuk membentuk bonding kepada si anak, itu seperti itu. Nah, untuk sekolah alam sendiri, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan seperti kemarin yang saya ajukan pada saat ajang kepala sekolah inspiratif berupa magang itu, salah satunya adalah untuk selain kewirausahaan juga leadership-nya mereka. Kenapa? Karena secara otomatis mereka mau tidak mau, konsep ini kami buat gitu ya, mereka harus belajar terkait dengan skill, belajar untuk belajar kepada semua orang yang kita anggap bahwa semua orang itu adalah guru gitu ya. Baik yang kita temui sebagai profesi tukang kebun itu adalah guru bagi kita. Dia ketemu orang di luar, usahanya hanya kecil, tukang bakso, itu adalah guru bagi kita. Jadi itulah yang kami tanamkan dulu kepada anak-anak, bahwa bagaimana anak-anak paham untuk menghargai semua orang adalah guru. Nah, di lain itu baru kita tingkatkan lagi untuk level skill mereka, kemampuan mereka dalam bentuk penanaman, penempatan pada tempat-tempat magang yang sudah kami kerjasamain selama ini gitu ya, unit kecil menengah yang siap untuk membuka tempatnya untuk menjadi tempat belajar bagi anak-anak kami, seperti itu Pak. Nah memang ini hal yang baru bagi sekolah-sekolah lain ya, tapi kalau kami hal yang sudah biasa kami lakukan selama 8 tahun kami mendirikan sekolah alam, sehingga banyak sekali hal-hal yang dari evaluasi kegiatan yang kami lakukan, ternyata anak-anak itu tidak jauh berbeda kemampuannya dengan anak-anak SMK. Ya, sampai ada beberapa tempat magang yang kepingin nanti tahun depan boleh Bu untuk anak-anak magang di sini lagi gitu ya. Terus yang kedua juga anak-anak menjadi tahu bahwa ada beberapa jenis profesi, ada beberapa jenis skill yang harus saya kuasai. Intinya, goalnya kami, kenapa anak-anak kami bekalkan dengan pemagangan, karena kami menganggap bahwa kami menanamkan mindset kepada anak-anak bahwa suatu hari nanti
nanti anak-anak tidak akan bersama dengan orang tua, sehingga anak-anak sudah siap secara fisik, secara emosional, secara keterampilan untuk membekalkan diri berdasarkan potensinya masing-masing, sehingga ketika nanti ternyata pisah dengan orang tuanya, baik secara hidup maupun secara mati gitu ya, anak-anak sudah survive. Jadi anak-anak ini belajar untuk berada pada zona yang tidak nyaman bagi mereka. Ya, oke. Terima kasih Bu Win atas jawabannya yang sangat panjang dan detail ya. Oke, Pak Nafi, demikian jawaban Bu Win ya. Untuk rekan guru semua, kepala sekolah yang hebat, Pak Alimuddin yang luar biasa. Terima kasih. Satu kata, Bu. Satu kata ya. Satu kata. Bu Win itu mungkin bukan kepala sekolah penggerak ya. Ya, tapi bukan. dia sesungguhnya sudah melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah penggerak dalam rangka Merdeka Belajar. Sekolah harus seperti itu semua. Ya, setuju Pak. Setuju sekali. Ya, jadi memang tidak salah kalau sampai akhirnya Kemendikbud menetapkan beliau menjadi 20 kepala sekolah inspiratif tingkat nasional. Kita beri tepuk tangan yang meriah ya untuk semua narasumber kita yang hebat pada sore hari ini, termasuk Pak Kadis Dikpora kita yang selalu hadir buat kita semua untuk menjadi jembatan buat kita agar bisa maju bersama. Hebat semua. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. 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 Yeay. Oke. Sampai akhirnya kita ke sesi berfoto bersama ya, tapi sebelum kita akhiri acara kita, ada baiknya kita sama-sama membaca hamdalah supaya kegiatan kita akan selalu berlanjut dan terus membersamai kita semua, dan Pak Alimuddin juga selalu sehat dan berada bersama kita sampai nanti guru hebat Kaltim ini bisa nanti go internasional. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayang Suryani. Sampai jumpa kembali di webinar di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Pak Obi, terima kasih. Pak Ridwan, Pak Marli. Kita foto bersama dulu ya, Pak Nafi.